ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu. Hal yang duruna, apakah menunggu siapa ahlu Makkah? Ma yantawiruna artinya tidak akan menunggu atau menunda siapa ahlu Makkah illa ta'wilahu, kecuali balasannya, balasan dari kitab, kembali ke kitab mufassalnahu ala ilmin. Akibatama artinya akibatnya perkara, fihi di dalam kitab, yauma ya'ti di hari datang, yauma ya'ti di hari datang atau di hari yang akan datang, apa ta'wiluhu, balasannya kitab. Dua, adapun yaum itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Yaqulu, berkata siapa alladzina, orang-orang, nasu yang melupakan, siapa alladzin hu pada takwil, min qablu dari sebelumnya, yauma ya'ti ta'wilu. Taroku artinya meninggalkan, siapa alladzin al-imana pada iman, bihi dengan takwilah. Qad ja'at, benar-benar datang, siapa rusulu rabbina, utusan-utusan Tuhan kami, bil haqqi dengan kebenaran. Fahal lana, maka apakah itu bagi kami, min syufa'a, adapun dari beberapa syafaat. Fayashfa'u, maka mensyafaatilah syufa'a lana, terhadap kami. Hal yang duruna illa ta'wilah yaumat ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang ketidakpercayaan orang-orang ahli Makkah, ya, atau orang-orang kafir dengan datangnya hari kiamat. Jadi hal yang duruna, hal di situ bermakna ma. Jadi hal yang duruna, tidakkah menunggu siapa ahli Makkah? Mereka tidak mau percaya, ya, apakah mereka akan menunggu hari pembalasan seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kemudian di saat mereka sudah menemui penyesalan, ya, mereka mengatakan bahwa oh, ini kami disesatkan oleh orang-orang sebelum kami, alladzina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Jadi ini kami disesatkan oleh generasi pendahulu kami, Nah, terus mereka juga nuntut gitu, sudah sesat, ya, sudah tidak percaya setelah mendapatkan balasan seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka masih menuntut kepada Allah dengan mengatakan bahwa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ya Allah, bukankah waktu di dunia kau turunkan utusan-utusanmu? Itu saya membenarkan sekarang, ya Allah. Ini tapi ngomongnya nanti di saat sudah di akhirat.
di saat sudah datang hari pembalasan. Fayashfa'u lana, maka berikanlah syafaat kepada kami. Di dunia tidak mau percaya, di dunia tidak mau percaya dengan akibat yang disebutkan di dalam Al-Quran, tidak mau mempercayai hari kiamat, tapi nanti pada saat hari kiamat mereka baru bersaksi, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, kami membenarkan bahwa Tuhan kami menurunkan utusan-utusan. Fahal lana min syufa'a, maka bisakah kami minta diberikan syafaat, minta untuk mendapatkan pertolongan. Fayashfa'u lana, maka mensyafaatilah siapa syufa'a lana pada kami. Menyesal, ya sudah nggak mungkin. Au hal nuraddu, apakah dikembalikan kami? Au hal nuraddu, au nuraddu ya. Ai hal nuraddu. Au nuraddu, atau apakah dikembalikan kami ilat dunia, ke dunia. Fanak mala, maka akan berbuat kami, beramal kami, ghairul ladzi, pada selain amal, ghairul ladzi, pada selain amal, kunna, yang ada kami itu na'malu, beramal kami. Nuwahidu artinya menunggalkan kami, Allah, pada Allah. Wanatruku, dan meninggalkan kami, asyirka, pada syirik. Fayuqalu, maka dikatakan lahum, terhadap alladzin, apalah, kalimat la artinya tidak mungkin kamu dikembalikan. Saking menyesali ya, sudah di akhirat baru bersaksi bahwa ada utusan-utusan yang diperintahkan oleh Allah bahwa hal tersebut adalah benar. Kemudian dengan penyesalannya mereka juga mengatakan nuraddu fana'mal ghairul ladzi kunna, kembalikan kami ke dunia ya Allah, maka kami akan beramal yang lebih baik, kami akan melakukan sesuatu yang tidak kami lakukan saat dulu berada di dunia. Beri kesempatan sekali lagi. Tapi kata Allah lah tidak. Qala, berkata siapa Allah Ta'ala, qad khosiru, benar-benar membuat penyesalan atau dibuat menyesal siapa? Alladzin, ya orang-orang tadi itu ya, alladzina nasu min qabl. Qad khosiru, benar-benar dibuat menyesal siapa alladzin, anfusahum, pada dirinya alladzin, itu soru, karena menjadi siapa alladzin itu ilal halaki, pada kerusakan. Mereka dibuat menyesal dengan dirinya sendiri. Wadalla, dan hilang. Dhahaba artinya hilang. Anhum, dari alladzin, apa ma perkara. Kanu, yang ada siapa alladzin itu yaftaruna, merekayasa. Siapa alladzin membual, mereka menyesal lah. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Min da'wa syiriki, min da'wa syariki, dari pengakuan adanya zat selain Allah, atau dari pengakuan adanya sekutu Allah, sama saja ya. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian itu Allahu Allah, alladzi, yaitu zat, khalaqa, yang menciptakan siapa Allah, as-samawati, pada as-samawati, pada langit-langit, wal ardo, dan bumi, fi sittati ayamin, di dalam 6 beberapa hari, min ayamid dunia, dari hari-hari dunia.
Jadi 6 hari ini bukan hitungan hari di akhirat, karena kalau hitungan hari di akhirat itu lebih panjang daripada hari di dunia. Min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia. Ai fi qadriha, artinya di dalam kira-kiranya sittati ayam. Li'annahu, karena sesungguhnya sya'n itu lam yakun, tidak ada sama di dalam khalaqas samawati tersebut apa syamsun, matahari. Nah, jadi maksudnya oleh mufasir di sini dijelaskan sittati ayam ini ya perkiraan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa kok perkiraan? Kenapa disebut perkiraan? Logika yang disampaikan oleh mufasir adalah karena di akhirat itu tidak ada matahari, sementara pergantian hari itu hitungannya adalah dengan bergantinya matahari, ya kan? Dengan pergantian matahari maka kita bisa ngitung ini sehari 2 hari, ini kan ngitungnya dengan pergantian matahari. Sedangkan waktu diciptakan dunia dan seisinya itu ya seluruh alam semesta, termasuk bulan dan matahari, itu berarti belum diciptakan juga gitu ya oleh Allah. Maka sittati ayam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini menjadi hitungan kita yang hidup di saat ini, memang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bahan renungan kita, untuk menjadi bahan renungan. Maka nggak bisa dilogikakan loh bagaimana ngitung 7 harinya, kan pada saat itu belum ada diciptakan matahari ya, di akhirat tidak ada matahari, perputaran matahari itu tidak ada gitu. Maka dikatakan di sini fi qadriha, di dalam kira-kiranya, supaya ini menjadi bahan perenungan kita. Walau sya'a, apabila menghendaki siapa Allah, khalaqa, maka akan menciptakan siapa Allah guna pada sittati ayat guna pada samawat wal ard filam hatin, di waktu sekedip mata, sedetik gitu ya. Filam hatin, di waktu 1 detik. Wal udulu, dan adapun wal udulu, dan adapun hitungan adil, hitungan ya dimaknani gitu saja ya. Wal udulu, dan adapun hitungan adil, anhu, dari khalaqas samawat, itu li ta'limi khalqihi, karena mengajarkan penciptaan Allah, at-tasabbuta, pada perilaku pelan-pelan. Jadi kalau Allah berkehendak bisa kun fayakun, ada maka adalah hal tersebut, ini bisa gitu ya. Tapi Allah ciptakan ini dengan kira-kira, dengan perkiraan hari di dunia, disebutkan 6 hari di dunia. Nah, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, penciptaan dunia ini sesuai dengan ayat yang tadi itu ya. Khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, tujuannya untuk li ta'limi khalqihi at-tasabbut, untuk mengajarkan kepada kita ya, kepada makhluk tentang perilaku tasabbut, pelan-pelan. Jadi ya kalau apapun yang dikehendaki oleh Allah bisa secepat, bisa dengan cepat gitu ya. Tapi dibuat tertib ya, supaya kita juga memahami konsep pelan-pelan. Summastawa, kemudian memerintahkan siapa Allah. Summastawa, kemudian memerintahkan siapa Allah, alal arsy, atas arsy. Huwa, adapun arsy itu fil lughati, di dalam makna bahasa itu sarirul maliki, singgasana kerajaan.
Istiwaan dengan memerintahkan, yaliku yang patut apa? Yaliku yang patut apa sitatu ayam, atau yaliku yang patut apa istawa bihi dengan Allah. Yaliku yang patut apa istawa bihi dengan Allah. Setelah diciptakan langit dan bumi, sumastawa alal arsh, kemudian menitahkan arsh. Jadi menundukkan arsh. Yushi yang menutupi, yushi kemudian menutupi siapa Allah al-laila pada malam, an-naharo pada siang, atau menutupkan al-laila pada malam, an-naharo pada siang. Mukhaffafan dalam keadaan dibaca takhfif, wa musyaddadan dan dibaca tasydid. Ayyuto artinya ayyuti artinya menutupi siapa Allah, kulan pada tiap-tiap perkara minhuma dari al-lail wan nahar, bil akhori dengan perkara yang lain. Yaqlubu dalam keadaan mencari apa kulan hu pada akhor. Yaqlubu artinya mengambil apa kulun tiap-tiap perkara minhuma dari al-lail wan nahar, al-akhoro pada yang lain. Tolaban dengan benar-benar mencari, hafisan yang cepat-cepat, sari'an artinya yang cepat-cepat. Yushil laila wan nahar yaqlubuhu hafisan, bergantinya siang dan malam dalam keadaan cepat-cepat. Jadi ditutupkan malam, ditutupkan pada siang, siang ditutupi oleh malam. Ini pergantiannya dengan cepat, tidak menggunakan waktu akhirat, tidak menggunakan hitungan waktu akhirat. Ruang dan waktu akhirat itu memiliki dimensi yang berbeda dengan dunia. Ruang dan waktu di dunia itu ya seperti yang ditetapkan di sini ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa pergantian 24 jam di dunia ini adalah sebuah pergantian yang cepat. Siang dan malam itu bergantinya tidak pada waktu yang lama, tapi di jarak waktu yang cepat. Yang artinya apa? Sebelum ada alam semesta, semesta raya ini termasuk bumi dan seisinya, ini sudah ada ciptaan Allah, yaitu berupa akhirat. Kalau merujuk pada ayat ini, berarti rentan waktu di akhirat jaraknya itu lebih panjang daripada waktu dunia. Jadi kalau misalkan waktu dunia itu lebih pendek, mestinya tidak perlu disebutkan ayat ini. Jadi ayat kalimat yushil laila wan nahar yaqlubuhu hafisa ini menunjukkan bahwa sebelum ada dunia ini kan akhirat lebih dulu ya. Lebih dulu diciptakan oleh Allah. Kita meyakini bahwa malaikat, setan itu diciptakan lebih dulu. Termasuk surga itu juga diciptakan lebih dulu oleh Allah. Dan itu semua adalah alam daripada akhirat, alam akhirat. Alam akhirat punya waktunya sendiri. Lalu diciptakan dunia ini penciptaan jarak waktunya, ya, di sini disebutkan yaqlubuhu hafisa, pergantiannya itu cepat. Yang artinya dunia ini diciptakan dengan perputaran waktu lebih cepat daripada akhirat. Jadi kalau orang Islam ditanya bagaimana kamu meyakini, ya bagaimana kita meyakini bahwa perputaran dunia ini lebih cepat daripada akhirat, ya kita kan nggak tahu ya, kita belum pernah ke akhirat ya.
Tapi Allah sudah tunjukkan di dalam ayat ini, yaqlubuhu haditsa. Ini membuktikan bahwa pergantian siang dan malam di dunia itu rentang waktunya lebih cepat dibandingkan di akhirat. Dibandingkan nanti alam akhirat ya nanti setelah kematian, ya setelah hari kiamat datang. Setelah hari kiamat datang, nah itu nanti waktunya sudah bukan lagi waktu dunia, ya sudah bukan lagi waktu kita sekarang, sudah ganti waktunya. Wasyamsa, dan menjadikan pada matahari, wal komaro dan rembulan, wan nujuma dan bintang, binasbi dengan dibaca nasob atfan karena atof alas samawati atas lafat as samawati. Jadi inna rabbakumullohul ladzi khalaqas samawati, khalaqo yang menciptakan. Siapa alladzi as-samawati pada langit-langit, wasyamsa wal qamara wan nujuma dibaca nasab karena atof atas lafaz as-samawat. Warraf'i dan dibaca nasab mubtadaun dalam keadaan menjadi mubtada, bisa juga dibaca nasab. Jadi yaqlubuhu haditsa wasyamsu wal qamaru wan nujumu itu bisa juga dibaca rafa karena menjadi mubtada. Khobaruhu, adapun khobarnya mubtada itu musakhkharatin, lafadz musakhkharatin. Nah, kalau misalkan dibaca nasab, lah musakhkharatin itu jadi khobarnya apa? Ya jadi khobarnya inna yang atas itu. Atau menjadi na'at. Na'at dari wasyamsa wal qamara wan nujum. Itu musakhkharatin yang ditundukkan. Mudallalatin artinya yang ditundukkan, diamrihi dengan perintah Allah. Biqudratihi artinya dengan kekuasaan Allah. Kenapa kalimatnya musakhkharat? Nah, karena syams wasyamsa wal qamara wan nujum ini adalah, nah, kalau secara ilmiah ya, kenapa kalimatnya menggunakan musakhkharat? Kenapa ditundukkan? Ya. Kalau nggak ditundukkan, sinar yang mereka miliki akan membakar bumi. Ya. Besarnya bintang, bulan, dan matahari itu lebih besar daripada bumi. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah, maka cahayanya akan membakar bumi. Maka kenapa ayat ini menggunakan kata musakhkharat? Bulan, bintang, dan matahari itu diciptakan dengan diameter yang lebih besar daripada bumi. Misalkan kita yakini bahwa bumi ini bulat, bumi datar, bumi bulat. Misalkan kita yakini ya, kita meyakini bahwa oke, kita ikut yang bumi bulat lah, dengan adanya bukti-bukti gravitasi dan sebagainya. Kita yakini bumi itu bulat. Lah, diameter matahari, bulan, dan bintang itu diameternya lebih besar daripada bumi. Panasnya juga lebih panas daripada bumi. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah, ya, ditundukkan ya berarti jaraknya. Jadi semakin jauh terlihat dari bumi, ya, itu sebenarnya lebih besar, jauh lebih besar. Nah, kalau kita melihat matahari, oh ya matahari besar, kemudian bulan kita bisa lihat, bintang kecil kelihatannya, yang berarti jaraknya lebih jauh dari bumi, tapi berarti bintang itu yang paling besar di antara bumi, bulan, dan matahari. Nah, kalau tidak ditundukkan oleh Allah, ya, maka terbakarlah bumi ini, tapi ditundukkan oleh Allah, diciptakan menjadi lebih besar untuk menerangi manusia, kan gitu ya, untuk menerangi alam semesta, karena dunia ini diciptakan untuk orang-orang yang soleh, yang percaya bahwa dunia ini adalah bagian dari kehidupan kita. Maka ditundukkanlah itu oleh Allah. Ala lahul khalqu, ala ingatlah, lahu itu tetap bagi Allah, al khalqu adapun menjadikan, jami'an pada seluruhnya, asyams wal qamar wan nujum.
Wal amru dan memerintahkan. Kullahu pada seluruhnya amr. Tabaraka maha memberi berkah. Ta'azoma artinya maha agung siapa Allahu Allah. Rabbul alamina yang merajai seluruh alam. Malikul alamina artinya yang merajai seluruh alam. Uda'u berdoalah engkau Rabbakum pada Tuhanmu. Tadarruan dalam keadaan sopan santun. Halun adapun tadarruan itu menjadi hal. Tadallulan artinya dalam keadaan merasa hina. Uda'u rabbakum tadarruan wa khufyatan dan dalam keadaan samar. Tadarru berarti tadarru itu berdoa dengan sopan santun. Ya, jangan salah milih pakaian pada saat kita mau berdoa, mau sholat, dari pakaiannya, dari kebersihannya. Orang Islam itu ya kadang-kadang kalah loh sama umat lain ya. Ya walaupun kayak orang-orang Kristen gitu, ibadahnya cuma seminggu sekali, hari Minggu tok. Tapi coba mereka kan pakai baju yang rapi gitu ya. Sedangkan kita lihat kadang-kadang di masjid itu orang-orang pakaiannya nggak bersopan santun gitu. Jadi sebenarnya sopan santun di dalam berdoa dan beribadah itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Maka ini ya harus kita lakukan. Tadarru ini adalah etika di saat berdoa. Ya masa kan kita kalau mau menghadap ke orang, ke atasan saja nih, ke orang yang lebih terhormat dari kita, pastikan milih baju yang sopan kan gitu ya. Nek misalnya tangi turu ya raut dhisik kan begitu. Tapi masa menghadap sama Allah kita tidak dalam kondisi tadarruk, padahal Allah itu sudah menundukkan segala hal itu supaya bisa manusia itu hidup dengan tenang, hidup dengan aman di dunia ini. Wa khufyatan dan dalam keadaan samar. Siron artinya samar. Innahu sesungguhnya Allah itulah yuhibbu tidak senang siapa Allah al-mu'tadina pada orang-orang yang melewati batas fid du'ai di dalam berdoanya. Bitasyadduqi dengan melebarkan kalam, melebarkan ucapan, warof is-sauti dan mengeraskan suara. Jadi memang doa yang baik itu jangan keras-keras. Nah ini kalau zikir bersama bagaimana? Nah, itu beda lagi, ya. Itu beda lagi. Tentu saja kalau konteksnya adalah berzikir bersama, maka kita keraskan suara, ya. Kita keraskan suara karena di situ untuk menggugah semangat iman kita. Mumpung ada temannya untuk zikir bareng-bareng, kita keraskan suara kita. Kalau dijelaskan di dalam Nasoihul Ibad itu, kalau ada majelis zikir yang di situ kita harus mengeraskan suara dan kita enggan mengangkat suara, maka itu ciri-ciri kita takabur, kita sombong. Doa yang di sini disarankan untuk pelan-pelan itu di saat kita sendirian. Ojo bengi-bengi koncone turu kabeh. Donga cek banter ambek nangis-nangis. Jarene koncone ono masalah apa arek iku kok ndonga sampe koyo ngono. Malaikat dhewe yo heran. Melambrang pisan dongane. Jadi ini juga penting kita pahami di saat misalkan ya kita berada di Makkah gitu. Kita doa, kita pelankan suara. Ya sebenarnya juga nggak apa-apa nih, tapi di sini dikatakan la yuhibbul mu'tadin, yang melewati batas. Nanti tidak hanya minta tapi sampai nuntut gitu. Sampai nuntut berlebihan, ya Allah kenapa hidup saya berat sekali, ya Allah dosa saya apa. Nah ini yang tidak disenangi oleh Allah. Kebablasan menungso ini, kebablasan. Padahal kalau kita cari hati kita lagi ya,
terutama kalau misalkan kita bisa menghadap di depan Ka'bah, itu hilang rasanya, nggak tahu mau minta apa lagi, nggak tahu mau minta apa lagi. Biasanya hari pertama gitu masih speechless gitu ya, bisa sampai di hadapan Ka'bah. Mudah-mudahan nanti semuanya ditakdirkan oleh Allah. Itu biasanya hari pertama masih speechless, nggak bisa minta apa-apa selain bersyukur. Nah, rasa syukur ini terus kalau bisa dirawat terus sampai nanti hari berikutnya. Jadi kalau musim haji gini ya, ada orang-orang kerabat-kerabat yang mau pergi haji ya, biasanya itu tanya doanya apa dan sebagainya gitu. Nah kalau sudah di sana ya minta apapun pasti bisa, tapi etikanya harus tetap dijaga. Etikanya harus tetap dijaga. Mau kita doa di Makkah ataupun doa di kamar, gitu, tetap etikanya harus dijaga. Walaupun malam-malam sendirian, yo ojo banter-banter. Sakno koncone sing turu. Nanti karena kalau kita kebiasaan seperti itu akhirnya apa? Tasyadud itu ngelambrang nih. Dungone niku ngelambrang. Yang tadinya kita cuma minta Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya, misalkan hasanatan fi arzatina, hasanatan fi dinina, fi ilmina gitu ya. Dan seterusnya lah ya. Itu kita minta sama Allah, nanti bisa-bisa bablas gitu kalau misalkan kita tidak mengontrol diri. Karena orang ibadah itu masih dipepet terus sampai setan. Sehingga dipepet sampai setan itu wong belajar. Jadi kalau kita ibadah itu dipepet terus sampai setan. Bahkan dulu saya diingatkan sama Abi ya, pada saat di Makkah itu dijelaskan. Kadang-kadang kita sudah di posisi di Makkah, bisa jadi tangisan kita itu bukan keluar dengan tulus dari hati kita, bisa jadi itu justru godaan setan. Kadang kesedihan yang teramat sangat, air mata yang paling tulus itu kadang-kadang malah nggak bisa keluar. Jadi ojo asal puas mari nangis aku puas rasanya, nggak mesti ya, nggak mesti, harus berhati-hati. Karena yaitu tadi, orang ibadah itu masih dipepet sama setan, maka perlunya menjaga etika. Nah, kalau kita masih beretika, masih menjaga adab kita di saat berdoa, setannya segen ngalih akhirnya. Wah, gak kena diganggu, sopan ya loh. Kita itu bergaya beretika saat berdoa, ini acting nang ngarepe setan, acting dari wong alim. Setan itu kan benci sama orang alim. Benci karena nggak bisa diganggu. Orang yang berilmu itu nggak bisa diganggu oleh setan. Nah, kita ikutilah itu adabnya orang-orang alim. Kita ikuti ajaran orang-orang alim, ajaran para nabi, para ulama saat berdoa etikanya seperti ini. Kita ikuti itu. Setan deloke wah iki wong berilmu iki gak tak ganggu wis. Tapi kalau kita nggak ada etika, bablas nanti. Kita nggak minta solusi sama Allah, tapi kita sibuk mempertanyakan opo salahku, opo aku amel ke uripe. Kalau sudah begitu, sudah ini namanya tasyadud. Wala tufsidu, dan jangan berbuat kerusakan engkau fil ardi, di bumi, bisyirki, dengan menyekutukan Allah, dengan membuat pembanding Allah, wal ma'asi, dan kecurangan-kecurangan dan maksiat-maksiat. Jadi penyebab kerusakan bumi itu adalah membuat pembanding Allah dan juga kecurangan-kecurangan manusia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, setelah mendamaikan ard, biba'tsir rusuli, dengan mengutus para rasul, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini. Melakukan kerusakan di bumi, coba dengan apa? Kan dengan kecurangan, mencurangi perjanjian-perjanjian, melakukan genosida yang gila-gilaan, ditayangkan secara live di internet. Belum pernah ada kekejaman umat manusia yang terutama di era modern ya, yang lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh orang-orang Israel di Palestina saat ini. Sampai kita menyaksikan seperti itu ya, yang kemarin yang katanya tempat paling aman di Rafah, itu katanya tempat paling aman, di camp yang paling aman, malam-malam dibakar. Ada videonya anak kecil yang diangkat kepalanya sudah hilang itu. Ya, itu kekejaman apa?
ini loh yang dimaksud dengan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Para rasul itu diutus di bumi untuk menciptakan kedamaian. Tapi dirusak oleh manusia yang serakah. Ngerinya keserakahan manusia itu ya lebih menakutkan daripada serakahnya babi, ya. Lebih babi daripada babi, yaitu sudah. Babi cuma makan kotorannya sendiri, tapi nggak membunuh sesama babi. Tapi orang-orang yang serakah, ya, mereka akan membunuh sesama manusia. Maka sebisa mungkin kalian semua tetap istiqomah boikot ya. Itu yang paling minim yang bisa kita lakukan, karena kita juga jauh dari Palestina dan kita juga bukan pemerintah kan gitu ya. Kita nggak bisa ambil kebijakan apa-apa, minimal kita istiqomah sampai kapan? Dia sembuh sampai sak lawase urip yo gak apa-apa. Selain itu kita juga kalau kita melakukan boikot secara otomatis kita akan mendukung brand-brand yang mendukung ke Palestina. Insya Allah begitu, dan kebaikan ini insya Allah disaksikan oleh Allah dan menjadi persaksian kita nanti di akhirat. Ya, akan ditanya lah di tahun sekian sampai sekian ada peperangan antara Palestina dan Israel, kamu berada di pihak siapa? Kita memastikan bahwa jawaban kita adalah di pihak yang benar, yaitu di pihak Palestina. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita percaya dengan akhirat. Wada'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.